Bro. Kok kayaknya ada yang bau ya? Iya nih. Kamu kentut ya? Bukan. Kamu kentut serius ini? Enggak kok. Serius ini bau banget bro, kayak tai bro. Apa ya? Ih, apa nih bro? Apa tuh? Tai tuh. Aduh bro. Halo Sobat Manusia, gimana kabar hari ini? Pada video kali ini kita akan membahas tips cara buang air besar saat di gunung kayak gitu ya. Oke, mungkin bagi kalian hal-hal semacam itu hal sepele ya, tapi ternyata di dalamnya juga ada paduannya dan juga ada tata caranya yang tentunya akan lebih memudahkan dan lebih mengefisienkan kalian saat buang air besar di gunung kayak gitu ya. Karena kadang ada beberapa hal yang terlewatkan sehingga kalian menjadi susah sendiri kayak gitu. Oke, langsung saja yuk kita akan bahas tips-tipsnya. Oke, yang pertama kalian harus lakukan yaitu persiapkan alat. Jadi karena memang mendaki gunung itu butuh persiapan, jadi sebelum kalian mendaki gunung pun harus bawa ya, persiapkan alat yang akan kita gunakan untuk buang air besar kayak gitu ya. Alat utama yang kita butuhkan yaitu adalah sekop ya. Ini sekopnya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk pilihan sekop sendiri kalian bisa bebas, kalian bisa menggunakan yang besi ataupun logam seperti ini ataupun menggunakan yang plastik kayak gitu ya. Sesuai selera kalian. Yang jelas sekop ini pun akan multifungsi. Jadi tidak hanya dapat kalian gunakan saat buang air besar saja, tapi kalian bisa juga membuat parit saat membuat tenda dan sebagainya macamnya. Oke, yang kedua yaitu kita menggunakan tisu kering ya. Jangan tisu basah ya. Kenapa? Karena tisu basah itu sangat sulit terurai, jadi hampir sama dengan plastik. Jadi kalau kita menggunakan tisu basah itu sama saja kita akan mencemari lingkungan yang ada di gunung tersebut ya gitu ya. Oke, yang ketiga kalian gunakan persiapkan air ya gitu ya. Karena untuk membersihkan diri kita tetap harus membutuhkan air supaya lebih higienis dan benar-benar bersih kayak gitu. Oke, langsung tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu cari tempatnya ya kayak gitu ya. Nah, untuk kita saat buang air besar sendiri kita harus memperhatikan beberapa tempat berikut. Yang pertama kita harus menghindari dari sekitar jalur pendakian kayak gitu ya. Nah, kenapa? Supaya nanti kotoran ataupun limbah kalian itu sendiri juga tidak akan menjadi ranjau bagi teman kalian ataupun bahkan pendaki lain. Nah, untuk tempat berikutnya yang harus dihindari adalah sumber air. Nah, ketika kalian buang air besar sebisa mungkin jauhilah sumber air kayak gitu ya. Karena jika terlalu dekat ditakutkan kayak gitu bisa mencemari sumber air tersebut sehingga tidak dapat dikonsumsi atau bahkan menjijikan kayak gitu ya saat kita mengambil sumber air ataupun bagi pendaki lain. Untuk tempat selanjutnya yang harus dihindari adalah situs-situs lokal peninggalan sejarah itu. Karena di Indonesia sendiri banyak gunung-gunung yang terdapat situs-situs lokal dikeramatkan oleh warga kayak gitu ya. Jadi kita harus menghormati dan sebisa mungkin jangan buang air besar di situ karena ditakutkan akan menyebabkan yang hal-hal tidak diinginkan. Oke. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita harus mencari tempat yang aman dan landai kayak gitu ya. Diusahakan tempat yang aman dan landai kayak gitu ya. Jangan terlalu menepi ke arah jurang maupun jangan terlalu istilahnya miring kayak gitu ya supaya nanti saat kita buang air besar pun kita bisa nyaman. Yang kedua kita juga harus memperhatikan areal sekitar kayak gitu ya. Kalian bisa cari tempat yang cukup tertutup, apalagi jika saat siang hari ya. Nanti takutnya akan terdapat pendaki lain yang lewat. Dan kalian bisa menggunakan matras kayak gitu ya. Kalian bisa meminta teman kalian dan kalian bisa istilahnya menutupi jika memang terpaksa tidak ada tempat yang cukup tertutup kayak gitu. Jadi kalian bisa membuat semacam kakus, istilahnya sebagai penutup saja gitu. Kalau bagi perempuan kalian usahakan ajak satu teman kayak gitu ya, ataupun satu perempuan lainnya supaya berjaga-jaga. Jadi saat kalian buang air besar terasa aman dan nyaman kayak gitu ya. Oke, langsung kita praktekkan. Nah, hal yang pertama kita lakukan, kita harus membuat lubang kayak gitu ya. Untuk kedalaman lubang sendiri sekitar 20-25 cm ya, atau kalian bisa menggunakan patokan dari skop ini. Nah, hitungannya 3/4 dan itu ukurannya sekitar 25 cm ya gitu ya. Kalian bisa membuat plus. Nah, kita harus langsung aja ya, langsung.
Kita langsung gali lubang ya, gali lubang sedalam 20 cm. Minimal ya, minimal 20 cm. Dan untuk lebarnya bisa disesuaikan, tapi setidaknya 15 cm ya. Nah, ini akan bentuknya seperti ini ya. Untuk idealnya, tapi tidak wajib kalian harus bentuk seperti ini, kalian bebas, tapi bentuk yang ideal dan istilahnya lebih memudahkan kalian, sehingga posisi kalian BAB pun akan lebih leluasa. Oke, nah ini bisa kalian lihat, ini sudah cukup dalam ya, ini sekitar 20 minimal, dan ini sekitar 20 sampai 25 cm. Oke, jika dilakukan pada siang hari dan istilahnya tidak ada ruang yang cukup tertutup maupun terbuka, kalian bisa menggunakan istilahnya matras ini kayak gitu ya, sebagai pelindung, sebagai penghalang kayak gitu ya. Nah, segini aja. Usahakan kalau ada teman, kalian bisa ajak teman kalian dan ambil lokasi yang agak jauh dari jalur pendakian seperti yang pada poin pertama kayak gitu ya. Oke. Nah, kalian juga dapat menggunakan serokan ini ataupun kayu sebagai pegangan kayak gitu ya, supaya lebih nyaman saja. Nah, kalian tinggal istilahnya buang air besar dengan nyaman, dan tentunya kita harus mengarahkan juga ya, kita incar kayak gitu ya ke dalam lubang yang telah kita buat. Oke, jika sudah, kalian bersihkan diri terlebih dahulu kayak gitu ya. Untuk membersihkan diri, kalian bisa pertama menggunakan tisu kering kayak gitu yang seperti kalian sudah bawa tadi. Nah, setelah menggunakan lap, menggunakan tisu kering, kalian dapat menggunakan air untuk membersihkannya secara total, lebih higienis ya gitu ya. Nah, jika kalian ingin lebih memastikan higienis, kalian juga dapat membawa hand sanitizer kayak gitu ya, supaya saat beraktivitas lagi kalian merasa lebih nyaman kayak gitu ya, merasa lebih steril, bersih. Setelah kita membersihkan diri, kita harus menutup kembali lubang yang telah kita buat ya. Oke. Nah, kita harus rendam kembali kayak gitu ya. Harus kita kubur kembali kotorannya kayak gitu ya. Harus agak kita tekan. Nah, kita tutup kembali dengan sempurna kayak gitu ya. Nah, tadi ada beberapa lemah lapisan atas, kita kembalikan ya. Nah, seperti ini, seperti ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya kalian dapat memberikan tanda pada bekas lubang tadi. Kalian bisa tancapkan ranting ataupun berupa kayu gini ya, supaya tidak ada orang yang menggali di lubang yang sama gitu ya. Oke, sekian pada video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian rasa bermanfaat untuk pendakian kalian kayak gitu ya. Oke, salam Sobat Monesia, salam lestari.